刚才你晕倒了。 Cerita dikanjut dengan Lindong yang berhadapan dengan iblis tua Moshi yang telah mencapai tingkat kematian mendalam. Lindong bersiap dengan kuali merah membara membuat mata Moshi dipenuhi dengan keserakahan. Selanjutnya Lindong membagi tugas dengan Mulingsan. Lindong memilih menghadapi Moshi secara langsung di dalam kuali. Sementara itu Mulingsan diminta merebut menara perak dari Xian. Mulingsan yang kekuatannya telah pulih hingga puncak tingkat kehidupan mendalam mengangguk percaya diri. Pada akhirnya pertarungan pun pecah. Lindong mengaktifkan kekuatan kuali dan berusaha menyerap Moshi ke dalamnya. Karena waspada, Moshi pun sempat menghindar. Namun Lindong telah menguasai 8 gerbang kuali tersebut sehingga dengan kekuatan yang jauh lebih besar, ia berhasil menelan Moshi ke dalam kuali. Tanpa membuang waktu, Lindong pun ikut masuk untuk menghadapi musuhnya di dalam ruang tertutup itu. Sementara itu di luar, Xian tetap percaya diri bahwa Moshi tidak mungkin kalah hanya karena sebuah harta Yuan murni. Namun bersama dengan hal itu, Mulingsan sudah berdiri di hadapannya dengan senyum ringan. Ketika Xian memerintahkan anak buahnya menyerang, Mulingsan hanya melemparkan satu pukulan yang berubah menjadi gelombang energi besar berbentuk paus raksasa. Serangan itu menghancurkan pedang dan menjatuhkan mereka seketika. Xian yang terjekut akhirnya turun tangan sendiri dan mengeluarkan teknik penghancur Raja Langit dunia bawah. Ia seketika mengeluarkan bayangan besar penuh ki gelap di belakangnya. Mulingsan pada saat ini sama sekali tidak gentar. Ia memanggil tutup peti mati kehidupan dan kematian lalu menyerang balik dengan kekuatan yang dahsyat sehingga pertempuran di antara mereka meledak dengan tekanan besar. Sementara itu di dalam kuali, Moshi mencoba menyerang Lindong secara langsung dengan kecepatan seperti bayangan. Namun Lindong telah bersiap. Mayat penelan langit berdiri sebagai tameng dan menerima serangan Moshi tanpa mengalami kerusakan berarti. Moshi pun terjekut karena kekuatan tahap kematian mendalam miliknya tidak mampu melukai pertahanan itu. Sementara itu Lindong lanjut menjelaskan bahwa meskipun dirinya mungkin sulit menang dalam pertarungan terbuka, di dalam kuali ini keadaan sepenuhnya berada dalam kendali Lindong. 8 gerbang merah raksasa muncul di langit ruang kuali dan energi di dalamnya berubah menjadi lautan api yang mengamuk. Wajah Moshi pada akhirnya menunjukkan ketakutan ketika ia merasakan tekanan mengerikan dari formasi tersebut. Dengan tatapan dingin dan suara yang rendah penuh tekad, Lindong mengaktifkan formasi 8 tingkat kuali pembakar langit dan menggetarkan gerbang-gerbangnya. 8 gerbang merah raksasa menggantung di langit dalam wilayah kuali dan gelombang energi panas menyapu segala arah seperti banjir yang mengamuk. Seluruh ruang di dalam kuali bergetar hebat seolah-olah tidak mampu menahan tekanan kekuatan yang sedang dibentuk. Iblis tua Moshi menatap pemandangan itu dengan wajah tidak percaya. Seorang pemuda seperti Lindong yang hanya berada pada tahap awal kehidupan mendalam ternyata mampu melepaskan serangan sebesar itu. Aing teh atuh. Namun keterkejutan segera berubah menjadi niat membunuh karena iblis tua Moshi sadar bahwa jika formasi itu selesai, bahkan dirinya pun akan bisa terluka parah. Oleh sebab itu iblis tua Moshi memutuskan untuk menghentikan Lindong sebelum semuanya terlambat. Akan tetapi ketika iblis tua Moshi hendak bergerak, mayat penelan iblis sudah tiba terlebih dahulu menghadangnya. Sosok hitam itu menempel seperti bayangan, menyerang tanpa henti dan menargetkan titik-titik vital. Setiap telapak tangan iblis tua Moshi mengandung kekuatan Yuan yang dahsyat dan cukup untuk melukai ahli tingkat puncak kehidupan mendalam. Namun mayat penelan langit pada saat ini sama sekali tidak gentar. Tubuhnya yang diselimuti cahaya hitam menahan semua serangan itu lalu kembali menerjang tanpa rasa takut. Karena itu iblis tua Moshi pada akhirnya terpaksa terus bertahan dan tidak mampu mendekati Lindong. Sementara itu Lindong berdiri di udara dengan ekspresi tenang. Di balik ketenangan tersebut, Lindong merasa lega karena memiliki mayat penelan langit. Tanpa bantuan makhluk itu, Lindong tidak mungkin memiliki waktu untuk menyelesaikan formasi. Lindong memang belum cukup kuat untuk menandingi iblis tua Moshi secara langsung sehingga Lindong harus mengandalkan kekuatan kuali dan formasi yang dipanggilnya. 8 gerbang merah pun berputar perlahan lalu cahaya merah menyembur keluar dan saling berpotongan hingga membentuk formasi api raksasa.
Ruang di sekitarnya mulai terdistorsi dan panas yang terpancar terasa mampu membakar dunia. Di tengah formasi itu, perlahan terbentuk bayangan gunung berapi setinggi puluhan ribu kaki disertai magma yang mulai mengalir. Lindong mengerahkan seluruh kekuatan Yuan dalam tubuhnya lalu menuangkannya ke dalam formasi. Wajah Lindong pun menjadi pucat, tetapi mata Lindong bersinar dengan penuh tekad. Dengan meminjam kekuatan kuali, Lindong berhasil menciptakan serangan yang jauh melampaui batas kekuatannya sendiri. Iblis tua Moshi akhirnya merasakan ancaman yang nyata. Kepanikan mulai muncul di wajahnya karena energi dalam formasi itu sudah mencapai tingkat yang bisa melukainya. Namun setiap kali iblis tua Moshi mencoba melepaskan diri, mayat penelan langit kembali menyerang dengan lebih ganas, bahkan mengabaikan pertahanannya sendiri demi menahan lawan. Sedikit maklumat sebelum kita lanjut buat para tetua agung terhormat. Jika para tetua menginginkan 2 video dalam satu hari, maka sekte ini butuh peningkatan level. Proses rekam suara dan editing itu bukan jurusan instan. Itu butuh waktu, tenaga, dan ki yang terkuras setiap malam. Karena itulah Mimin berencana merekrut tetua baru untuk membantu proses kultivasi konten ini. Namun seperti biasa, dunia persilatan tidak berjalan tanpa pilsuan Yuan. Tenang, gak perlu jual harta Yuan murni warisan leluhur. Cukup goceng sebulan sudah cukup untuk menambah satu lapisan energi pada sekte ini. Semakin besar dukungan para tetua, semakin cepat sekte ini naik ke tingkat dan semakin sering konten turun tanpa jeda. Karena sejatinya channel ini bukan milik Mimin seorang. Channel ini adalah sekte kita bersama yang harus kita bangun. Kalau para tetua ingin melihat sekte ini berjaya dan upload makin brutal, maka saatnya naik tingkat menjadi anggota inti. Gas join dan mari kita kuasai benua ini bersama-sama. Ketika gunung berapi dalam formasi hampir sempurna, Lindong akhirnya menggigit ujung lidahnya dan memuntahkan darah esensi. Darah itu terbagi menjadi 8 bagian dan memasuki setiap gerbang merah. Seketika cahaya merah menyelimuti wilayah seluas ratusan ribu kaki, sepenuhnya mengurung iblis tua Moshi tanpa jalan keluar. Selanjutnya tanpa ragu Lindong menggerakkan segel tangannya dan gunung berapi raksasa itu jatuh dari langit dengan tekanan yang menghancurkan segalanya. Udara meledak, tanah runtuh, dan suara gemuruh mengguncang seluruh ruang. Dalam keputusasaan, iblis tua Moshi mengerahkan seluruh kekuatannya dan memanggil kalajengking iblis raksasa dari ki busuk berwarna abu-abu. Kalajengking itu meraung ke langit dan menerjang gunung berapi yang terjatuh. Namun tabrakan dahsyat itu justru menghancurkan kalajengking iblis sedikit demi sedikit. Ki busuknya menguap oleh suhu tinggi dan tubuhnya hancur di bawah tekanan yang sangat mengerikan. Iblis tua Moshi juga memuntahkan darah dan auranya seketika melemah tajam. Jelas bahwa iblis tua Moshi telah menderita luka berat. Melihat kesempatan itu, Lindong segera memerintahkan mayat penelan langit untuk menyerang lagi dan berniat mengakhiri pertarungan sepenuhnya. Namun dalam keadaan terdesak, iblis tua Moshi memuntahkan darah esensi dan merobek celah ruang dengan ki hitam. Dengan suara penuh kebencian, iblis tua Moshi bersumpah akan membalas dendam sebelum akhirnya melarikan diri melalui celah tersebut. Payah lu ayam sayur. Lindong pada saat ini hanya bisa menyaksikan pelarian itu. Tubuh Lindong goyah, darah mengalir dari sudut bibirnya dan nafasnya menjadi berat. Meskipun demikian, wajah Lindong tetap menunjukkan kepuasan. 8 gerbang merah itu perlahan berputar di sekelilingnya, menjadi bukti bahwa kekuatan formasi tersebut bahkan mampu memaksa seorang ahli tahap kematian mendalam untuk mundur. Sementara itu di sisi lain, penutup peti mati kehidupan dan kematian melesat di udara diselimuti cahaya hitam pekat. Selanjutnya peti mati itu menghantam keras kepalan sosok ilusi raksasa milik Xian yang menyerang. Benturan itu memecah gelombang energi yang mengerikan dan hantu raksasa tersebut langsung meledak berkeping-keping. Tubuh Xian juga terpental jauh ke belakang, kemudian menghantam pohon besar hingga batangnya hancur menjadi debu. Darah segar menyembur dari mulut Xian sementara wajahnya dipenuhi dengan keterjekutan. Xian menatap Mulingsan yang berdiri di depan sambil memeluk penutup peti mati hitam itu. Xian benar-benar tidak percaya bahwa gadis kecil berpakaian hijau tersebut memiliki kekuatan tingkat kehidupan mendalam yang sempurna.
Selain itu, sekuat apapun teknik yang Xian keluarkan sebelumnya, semuanya tidak mampu menandingi satu ayunan santai dari penutup peti mati di tangan Mulingshan. Perbedaan kekuatan mereka begitu jelas dan Xian sadar bahwa dirinya sama sekali bukan tandingan gadis kecil itu. Kesadaran tersebut membuat wajah Xian memerah karena malu, sebab sebagai generasi muda di wilayah Laut Angin Surga, sangat jarang ada yang mampu mengalahkannya, apalagi mempermalukannya seperti ini. Sementara itu, Mulingshan pada saat ini kembali mengayunkan penutup peti mati kehidupan dan kematian dengan ganas. Xian pun terpaksa mundur dengan menyedihkan karena Xian sudah merasakan sendiri betapa mengerikannya kekuatan benda itu. Xian pada saat ini benar-benar tidak berani membiarkannya menyentuh tubuhnya lagi. Namun dalam sekejap, Mulingshan muncul di depan Xian dan langsung mengulurkan tangan kecilnya. Kekuatan hisap meledak dan Mulingshan menuntut agar menara perak diserahkan. Lengan Xian tersentak, kemudian tas Qian Kun miliknya terlepas dan jatuh ke tangan Mulingshan. Ekspresi Xian pun seketika mulai berubah drastis. Xian hendak berteriak marah, tetapi penutup peti mati kembali menghantam ke arahnya sehingga Xian terpaksa menghindar dengan panik. Ki kematian yang menyapu wajah Xian menimbulkan rasa perih dan menusuk hingga ke pori-pori. Sementara itu Mulingshan sudah memeriksa tas Qian Kun dan menemukan menara perak kecil yang sebelumnya diperoleh Xian di pelelangan. Mulingshan pun tertawa sementara Xian pada saat ini berteriak marah. Ia lanjut berkata bahwa jika benda itu diambil, maka Sekte Gua Angin Iblis pasti akan memburu Mulingshan hingga ke ujung bumi. Akan tetapi Mulingshan pada saat ini hanya mendengus meremehkan. Pada saat yang bersamaan, tungku pembakar langit di udara bergetar, lalu seorang lelaki tua keluar darinya. Xian segera berseru lega karena yang muncul adalah Tetua Moshi. Xian lanjut meminta Tetua Moshi agar merebut kembali menara perak tersebut. Namun suara Xian terhenti ketika melihat kondisi Tetua Moshi yang berantakan dan auranya melemah. Hal itu jelas menunjukkan bahwa Tetua Moshi telah menderita luka serius. Xian melotot tidak percaya sebab Tetua Moshi sudah berada pada tingkat kematian mendalam tingkat awal. Tetapi pada akhirnya ia tetap terluka oleh Lindong yang hanya berada pada tingkat awal kehidupan mendalam. Wajah Tetua Moshi tampak muram dan ada ketakutan samar di matanya karena Tetua Moshi akhirnya memahami mengapa tulang jahat sebelumnya juga terluka parah. Tanpa banyak bicara, Tetua Moshi langsung meraih Xian dan memutuskan untuk pergi. Xian masih berteriak tentang menara perak, tetapi Tetua Moshi mengabaikannya. Sebab jika pertarungan berlanjut, keadaan mereka akan semakin buruk. Keduanya pun berubah menjadi kilatan cahaya abu-abu dan menghilang di cakrawala. Tak lama kemudian, Lindong keluar dari tungku pembakar langit dan menatap arah pelarian mereka, lalu batuk keras dan memuntahkan darah. Mulingshan segera menghampiri dengan cemas, namun Lindong menjelaskan bahwa Lindong hanya terlalu lelah. Lindong tahu bahwa teknik gerbang pembakaran langit sangat kuat, tetapi menguras tenaga secara mengerikan. Beruntung Tetua Moshi dan tulang jahat sama-sama takut mokat sehingga mereka memilih mundur. Jika tidak, mungkin justru Lindong dan Mulingshan lah yang harus melarikan diri. Selanjutnya, setelah memastikan menara perak sudah didapat, Lindong segera menyimpannya dan memutuskan untuk pergi secepat mungkin. Wilayah sekitar kota pedagang langit sedang kacau dan tidak ada jaminan Tetua Moshi tidak akan kembali. Mereka pun pada akhirnya bergerak cepat menuju ke arah pegunungan dan menghilang. Namun sesaat kemudian dari atas pepohonan, ruang tiba-tiba terdistorsi dan dua sosok muncul. Salah satunya adalah wanita berpakaian merah yang tak lain adalah Tang Dongling dari pengadilan pedagang langit. Sementara itu yang satu adalah pria paruh baya yang berdiri di samping Tang Dongling dan memancarkan tekanan yang membuat ruang di sekitarnya terpelintir. Tang Dongling terjekut karena Lindong dan Mulingshan benar-benar berhasil merebut menara perak dari tangan ahli tingkat kematian mendalam. Pria paruhbaya itu juga menjelaskan bahwa Lindong memang memiliki teknik kuat, tetapi hanya bisa digunakan sekali sehingga jika lawannya nekat, tentu saja keadaan bisa berbalik. Selain itu, pria itu menambahkan bahwa Sekte Gua Angin Iblis tidak akan berani bertindak sembarangan karena benda yang dipegang Mulingshan adalah penutup peti mati kehidupan dan kematian. Mulingshan kemungkinan berasal dari klan Pausage Abadi sehingga bahkan Sekte Gua Angin Iblis pun harus menahan diri.
Mengenai menara perak, pria paruh baya itu menerangkan bahwa benda tersebut hanyalah satu dari 3 kunci untuk membuka sebuah gua warisan. 2 kunci lainnya telah berada di wilayah laut lain dan sudah memiliki pemilik. Oleh karena itu, meskipun Lindong berhasil mendapatkannya, seberapa besar keuntungan yang bisa diperoleh nanti tetap bergantung pada kemampuan Lindong sendiri. Setelah mengatakan hal itu, kedua sosok tersebut kembali menghilang, meninggalkan tempat yang perlahan ditiup angin seolah tidak pernah terjadi pertempuran sengit sebelumnya. Beralih ke sisi lain, di mana lebih dari 100 ahli berkumpul dengan kacau di dataran rumput. Gelombang kekuatan Yuan meledak tanpa kendali dan membuat udara seolah ikut memberontak. Di tengah kekacauan itu, belasan ahli dari Gua Angin Iblis terjebak dalam kepungan berbagai faksi sehingga keadaan mereka tampak terdesak dan penuh dengan tekanan. Tiba-tiba sesosok lelaki tua menerobos dari langit dan langsung menyerang dengan ki hitam yang syarat kematian. Beberapa penyerang roboh seketika, tubuh mereka setengah lumpuh oleh energi mengerikan itu. Sosok tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah Moshi, seorang tetua dari Gua Angin Iblis yang berada di tingkat kematian mendalam. Kedatangannya segera membalikan suasana karena tidak ada seorang pun dari pihak pengepung yang mampu menandingi kekuatannya. Namun sebelum Moshi melampiaskan amarahnya, 2 tetua lain muncul sebagai bala bantuan bagi para pengepung. Mereka adalah tetua Qin dari Gua Alam Semesta dan tetua Liu dari Sekte Iblis Ilusi. Keduanya juga pada saat ini berada di tingkat kematian mendalam. Keduanya menahan Moshi dan menyatakan bahwa tujuan mereka bukan sekedar menyerang, melainkan menginginkan menara perak. Moshi seketika menolak dengan dingin dan menegaskan bahwa mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Akan tetapi, Xian yang berada di sisi Moshi terpaksa mengungkapkan bahwa menara perak itu sebenarnya telah direbut oleh Lindong. Pernyataan itu langsung memicu gelombang ejekan karena semua orang tahu Lindong hanya berada di tingkat awal kehidupan mendalam. Mereka menganggap mustahil Lindong mampu merebut sesuatu dari tangan seorang ahli tingkat kematian mendalam. Namun meskipun begitu, kemarahan dan ekspresi Moshi menunjukkan bahwa kabar itu bukanlah kebohongan. Ia kemudian memutuskan untuk menghentikan perdebatan dan segera membawa orang-orangnya pergi untuk memburu Lindong. Setelah kelompok Gua Angin Iblis menghilang, para tetua dari faksi lain terdiam sejenak lalu mulai mempertimbangkan situasi dengan serius. Tetua Qin menyimpulkan bahwa jika Lindong benar-benar berhasil merebut menara perak itu, maka Lindong pasti memiliki teknik luar binasa. Namun ia juga beranggapan bahwa Lindong pasti telah mengerahkan seluruh kekuatannya dan berada di ambang batas. Oleh karena itu, ia segera memerintahkan orang-orang Gua Alam Semesta untuk memburu jejak Lindong. Faksi lain juga berpikir hal yang sama karena menghadapi satu orang jelas lebih mudah dibandingkan dengan menghadapi Gua Angin Iblis. Sementara itu, di atas lautan biru, Lindong dan Mulingsan terbang cepat meninggalkan wilayah sebelumnya. Lindong merasakan banyak aura pencarian yang menyebar luas. Lindong akhirnya memahami bahwa tampaknya berita tentang menara perak yang telah direbut telah menyebar ke berbagai faksi. Kondisinya sendiri sebenarnya sangat buruk karena meskipun berhasil menakuti Moshi, Lindong telah menguras habis seluruh kekuatannya. Oleh karena itu, Lindong memutuskan untuk bersembunyi sementara waktu. Lindong juga ingin meneliti menara perak tersebut dan mencari tahu hubungannya dengan simbol leluhur petir. Dengan cepat, Lindong pada akhirnya memanggil kuali langit pembakaran dan membawa dirinya serta Mulingsan masuk ke dalamnya. Selanjutnya, kuali itu kemudian berubah menjadi cahaya merah dan menyelam ke dasar laut, menghilang tanpa jejak. Tak lama kemudian, para pengejar melintas di atas permukaan laut dan menyapu area tersebut dengan pandangan tajam. Namun pada akhirnya mereka sama sekali tidak menemukan apapun. Sejak saat itu seluruh wilayah laut menjadi gempar karena perburuan terhadap Lindong benar-benar resmi dimulai. Sementara itu di dalam wilayah merah membara kuali, Lindong duduk bersila di udara. Di hadapannya melayang sebuah menara perak kecil yang memancarkan fluktuasi samar disertai bunyi guntur halus. Sementara itu Mulingsan terlihat bosan lalu mulai berbicara. Dengan santai ia berkata bahwa Lindong bisa memeriksanya sendiri karena Mulingsan ingin tidur siang. Lindong hanya tersenyum tak berdaya kemudian kembali memusatkan perhatian pada menara perak.
Dengan hati-hati, Lindong menyentuh dan mengalirkan energi mental untuk menyelidiki bagian dalamnya. Namun menara itu bergetar hebat dan suara gemuruh meledak sehingga energi mental Lindong terpental. Ujung jari Lindong terasa mati rasa dan sedikit terluka, sementara permukaan menara mulai memercikan kilat yang menghalangi penyelidikan. Lindong pada akhirnya bertanya dalam hati kepada Yan tentang apa yang terjadi. Yan pun menjelaskan bahwa ada segel kuat di menara perak itu dan segel tersebut mengandung jejak kekuatan simbol leluhur petir. Orang biasa akan kesulitan membukanya, tetapi Lindong memiliki simbol leluhur pelahap sehingga kekuatan itu akan bisa ditelan. Setelah memahami penjelasan tersebut, Lindong segera mengaktifkan kekuatan pelahap. Benang cahaya hitam mengalir dari jarinya dan memasuki menara perak. Kilat di permukaannya perlahan melemah karena sumber energinya ditelan. Setelah sekitar setengah jam, cahaya petir itu pada akhirnya padam sepenuhnya. Kali ini energi mental Lindong pada akhirnya masuk kembali dan tidak ada perlawanan. Bersamaan dengan hal itu, gambar-gambar besar juga langsung mengalir ke dalam pikiran Lindong. Lindong melihat awan hitam tanpa batas. Petir menyambar seperti naga di langit dan di bawahnya terbentang lautan gelap yang seakan menyatu dengan langit. Setiap gemuruh guntur membuat energi mental Lindong pada saat ini bergetar. Tiba-tiba sambaran petir tak terhitung jumlahnya menghantam satu titik di lautan. Air mendidih dan cahaya petir memenuhi langit, lalu sebuah gua raksasa perlahan tampak di balik kilatan itu. Gua tersebut memancarkan fluktuasi liar dan dahsyat dan jelas merupakan tempat tinggal seorang ahli tingkat reinkarnasi. Pandangan Lindong pun menembus ke bagian terdalam gua. Di sana terdapat petir cair yang berubah-ubah bentuk, kadang seperti pedang, kadang seperti simbol kuno. Aura yang dipancarkannya sangat akrab bagi Lindong karena berasal dari sumber yang sama dengan simbol leluhur pelahap. Saat itu juga Lindong menyadari bahwa petir cair tersebut adalah simbol leluhur petir yang selama ini dicarinya. Namun bersama dengan hal itu, sebuah kilat raksasa tiba-tiba menghancurkan dunia penglihatan itu dan energi mental Lindong tersentak kembali ke dunia nyata. Selanjutnya satu sambaran kecil mengikuti dan masuk ke dahi Lindong membawa arus informasi yang sangat besar. Setelah mencerna semuanya, Lindong akhirnya mengetahui lokasi tepat tempat tersebut. Wilayah tersebut bernama Wilayah Lautan Petir Langit, sebuah kawasan misterius di wilayah barat daya Laut Iblis Kekacauan. Di sanalah gua ahli tingkat reinkarnasi berada, sekaligus tempat tersembunyinya simbol leluhur petir. Ketika dibandingkan dengan peta mental yang dimiliki Lindong, lokasi itu ternyata sama persis dengan petunjuk simbol leluhur kedua. Lindong pun menghela nafas dan jarak yang jauh ini tidak membuat tekad Lindong goyah. Setelah bertahun-tahun mencari, akhirnya jejak simbol leluhur kedua benar-benar ditemukan. Lindong menatap menara perak di hadapannya dengan senyum lega, lalu bergumam pelan bahwa setelah sekian lama, akhirnya Lindong menemukannya juga. Sementara itu, setelah Lindong merebut menara perak, kabar itu menyebar dengan cepat ke seluruh wilayah laut di sekitar pengadilan perdagangan langit. Karena itu, berbagai faksi segera mengirim pasukan untuk memburu Lindong dan mencoba merebut kembali harta tersebut. Namun pada akhirnya, semua pencarian itu tidak membuahkan hasil. Selama setengah bulan, Lindong terus menunggu dalam diam, dan setelah situasi mulai mereda serta para pencari satu persatu mulai menyerah, Lindong akhirnya mengendalikan kuali untuk kembali bergerak. Lindong memilih tetap berjalan di bawah laut karena perjalanan di permukaan terlalu beresiko. Setelah satu hari penuh memastikan keadaan aman, barulah Lindong dan Mulingsan muncul ke permukaan. Mulingsan pada saat ini segera bertanya kemanakah tujuan mereka berikutnya. Lindong menjelaskan bahwa mereka akan menuju wilayah lautan petir langit. Mereka telah memperoleh kunci menuju gua ahli tingkat reinkarnasi dan akan sangat disayangkan jika kesempatan itu dilewatkan. Mulingsan langsung setuju karena tujuan petualangannya memang untuk mencari pengalaman. Namun jarak yang harus ditempuh sangat jauh dan perjalanan bisa memakan waktu sebulan. Karena itu Mulingsan memutuskan memanggil tundangan. Mulingsan menyalurkan gelombang suara misterius ke dalam laut, dan setelah menunggu cukup lama muncullah paus misterius penjaga laut berukuran ribuan kaki.
Paus ini juga memancarkan energi yang luar binasa. Kecepatan makhluk ini termasuk 5 besar di Laut Iblis Kekacauan, bahkan badai pun tidak mampu menghalanginya. Dengan otoritas Mulingsan sebagai anggota klan Paus Sage Abadi, Paus itu pun patuh dan menjadi tunggangan mereka. Perjalanan pun berlangsung jauh lebih cepat dengan Paus tersebut. Lindong duduk di atas Paus sambil memanfaatkan waktu untuk berkultivasi. Setelah berbagai pertempuran sengit, kekuatan Lindong telah mencapai puncak tahap awal kehidupan mendalam dan hanya selangkah lagi menembus tingkat berikutnya. Lindong juga menyadari bahwa meskipun memiliki cara untuk melawan ahli tahap kematian mendalam, kemampuan itu hanya bisa digunakan sekali dan sangat menguras tenaga. Oleh karena itu, Lindong bertekad untuk meningkatkan kekuatannya sendiri dan tidak terus bergantung pada bantuan luar. Lindong bahkan telah menyiapkan 2 tetes air inti spiritual pembuatan air liur untuk membantu terobosan. Akan tetapi sebelum sempat memulai, ruang di langit tiba-tiba terdistorsi. Paus misterius penjaga laut pun berhenti dan mengeluarkan suara waspada. Mulingsan seketika segera menyadari bahwa mereka telah diincar. Tak lama kemudian sebuah terowongan spasial terbuka dan seorang pria berpakaian hitam melangkah keluar. Aura hitam dan putih menyelimuti tangannya sementara pakaiannya dihiasi tanda menyerupai kerangka. Pria itu tersenyum tipis dan berkata bahwa Lindong benar-benar telah merebut menara perak. Lindong pun mengerutkan kening dan Lindong segera menanyakan identitas sosok tersebut. Pria itu pun dengan tenang memperkenalkan diri bahwa ia bernama Wu Xuan, penguasa gua dari Gua Angin Iblis. Mendengar nama itu, pupil mata Lindong langsung menyusut karena Lindong sadar bahwa lawan yang muncul kali ini bukanlah orang binasa. Lindong mengatupkan bibirnya erat-erat karena orang yang memburu mereka adalah sosok ahli tingkat samsara yang telah menggabungkan kekuatan hidup dan mokat. Kekuatan seperti itu bahkan sebanding dengan para master sekte besar wilayah Suan Timur. Dengan begitu, jika bertarung secara langsung, Lindong dan Mulingsan jelas bukan tandingannya. Sementara itu di sisi lain, Wu Xuan berkata dengan nada santai bahwa pertemuan itu hanyalah kebetulan, lalu dengan ringan meminta Lindong menyerahkan barang yang telah ia ambil. Ia juga pada saat ini berniat untuk membawa Lindong kembali ke Gua Angin Iblis. Nada bicaranya terdengar seperti ajakan berdiskusi, tetapi Lindong memahami bahwa permintaan itu sama sekali bukan pilihan. Selanjutnya, Lindong dan Mulingsan saling bertukar pandang. Tak lama setelah itu, Paus penjaga laut misterius mengayunkan ekornya dan memunculkan pilar air raksasa yang menghantam ke arah Wu Xuan. Pada saat yang sama, tubuh Paus itu juga seketika menyelam ke laut. Namun serangan itu lenyap sebelum bisa mencapai Wu Xuan, seolah-olah ditelan oleh kekuatan tak kasat mata. Dengan satu lambaian tangan, Wu Xuan bahkan membekukan laut di bawahnya dan menghentikan gerakan Paus raksasa tersebut. Lindong tidak menunggu lebih lama dan langsung menyerang dari belakang. Cahaya merah darah yang mengandung aura ganas meledak dari tangan Lindong dan berubah menjadi serangan tajam yang mengarah ke titik vital Wu Xuan. Akan tetapi Wu Xuan hanya menjentikan jarinya dan ki hitam putih bertabrakan dengan cahaya darah tersebut. Serangan Lindong pun terpantul kembali hingga berubah menjadi gigi hiu iblis yang telah diribut Lindong sebelumnya. Lindong pada saat ini menggertakkan gigi dan menyadari bahwa perbedaan kekuatan tingkat samsara terasa begitu menyesakan. Sementara itu Mulingsan lanjut menyerbu maju sambil memanggul tutup peti mati hidup dan mokat. Ia menghantamkannya dengan seluruh kekuatannya, tetapi Wu Xuan tetap tidak bergeming. Gadis kecil itu justru terpental mundur dan hampir terkena serangan balasan berupa sinar hitam putih yang mematikan. Lindong bergerak menyelamatkannya dan menyuruh Mulingsan pergi terlebih dahulu karena Lindong tahu bahwa peluang untuk kabur hanya ada jika bergerak sendirian. Sementara itu di sisi lain, Wu Xuan pada saat ini tampaknya sudah kehilangan kesabaran. Ketika Mulingsan hendak melarikan diri ke laut, Wu Xuan menginjak permukaan air dan membuat lautan berguncang hebat. Pilar-pilar air meledak ke langit dan menghantam Mulingsan hingga darah mengalir dari sudut bibirnya. Amarah Lindong pun meluap dan Lindong bersiap mengerahkan seluruh kartu trufnya. Wu Xuan mengabaikan Lindong dan langsung muncul di hadapan Mulingsan lalu mengangkat 2 jari yang dipenuhi dengan energi hidup dan mokat. Ia pada saat ini benar-benar bersiap untuk mengakhiri nyawa gadis itu. Namun tepat sebelum serangan itu mengenai sasaran,
Laut tiba-tiba tenggelam dan meledak dari bawah. Cahaya biru seketika bercampur ki hitam putih melesat keluar dan menghantam Wushuan dengan keras. Ledakan dahsyat mengguncang langit dan laut, dan dari pilar air yang menjulang muncul seorang pria berpakaian biru yang memancarkan aura agung. Pria itu menangkap Mulingshan dengan tenang, sementara mata birunya yang dalam menatap Wushuan dengan dingin. Wushuan mundur beberapa langkah dan menuntut penjelasan atas campur tangan tersebut. Pria berpakaian biru itu hanya tersenyum tipis dan menyatakan bahwa Wushuan tidak memiliki kualifikasi untuk mengajari anggota klan Paus Sage Abadi pelajaran. Seorang pria berjubah biru pada saat ini tampak berdiri dengan tenang. Rambut birunya tergerai hingga bahu dan sikapnya terlihat bebas. Namun meskipun begitu, sorot matanya tampak dingin ketika menatap ke arah Wushuan. Ketika pria itu menyebut nama klan Paus Sage Abadi, wajah Wushuan langsung berubah drastis. Di Laut Iblis Kekacauan, suku Iblis Laut adalah penguasa sejati dan klan Paus Sage Abadi termasuk salah satu dari klan tingkat tinggi di dalamnya. Sekte Gua Angin Iblis memang kuat di kalangan manusia, tetapi jika dibandingkan dengan klan tersebut, mereka masih tertinggal jauh. Sementara itu, bersamaan dengan suasana yang semakin menegang, Mulingshan yang sebelumnya terluka pada saat ini segera berseru memanggil kakek ketiganya. Dengan wajah memelas dan sisa darah di sudut bibirnya, Mulingshan mengadu bahwa Wushuan hendak membunuhnya. Mulan, sosok kakek ketiga dari Mulingshan, menepuk kelapak Mulingshan dengan lembut. Ia lanjut menenangkan cucunya itu lalu mengangkat wajahnya dengan niat membunuh yang membeku. Mulan mempertanyakan keberanian Sekte Gua Angin Iblis yang berani menyentuh anggota klan Paus Sage Abadi. Wushuan yang meskipun terjekut setelah mengetahui identitas Mulingshan tetap membalas dengan dingin bahwa Lindong dan Mulingshan telah merebut barang milik sektenya. Oleh karena itu, ia pada saat ini berhak mengambilnya kembali. Mulan justru mengejek karena jika dua anak muda bisa merebut harta mereka, maka Sekte Gua Angin Iblis tampak tidak berguna. Sindiran itu seketika membuat wajah Wushuan menggelap. Sebagai ahli tingkat samsara, Wushuan tentu memiliki harga diri dan karena itu ia memutuskan untuk bertarung demi menjaga wibawanya. Wushuan pun melangkah maju dan kekuatan di sekelilingnya langsung bergejolak. Energi hitam dan putih membentuk ular piton raksasa yang mengguncang ruang. Dengan teknik telapak 9 kedalaman dunia bawah ilahi, Wushuan mengirimkan serangan dahsyat ke arah Mulan. Namun meskipun begitu, Mulan pada saat ini sama sekali tidak gentar. Dengan satu kibasan lengan, lautan bergemuruh dan membentuk paus cahaya biru raksasa. Dengan telapak paus leluhur, Mulan membalas serangan tersebut. Kedua kekuatan bertabrakan menyebabkan langit dan laut bergetar, ruang terdistorsi dan pusaran raksasa muncul di permukaan air. Lindong yang menyaksikan dari kejauhan hanya bisa mundur sambil menarik Mulingshan. Ia merasakan tekanan luar binasa dari pertarungan dua ahli tingkat samsara. Bagi Lindong, jarak antara tingkat itu dan tingkat kematian mendalam bagaikan langit dan bumi. Selanjutnya, setelah badai mereda, tidak ada pemenang yang jelas. Kekuatan keduanya seimbang dan tanpa jurus pamungkas sulit menentukan hasil. Wushuan akhirnya menahan amarahnya karena ia sadar situasi tidak lagi menguntungkannya. Sementara itu Mulan dengan santai berkata bahwa harta tersebut dianggap sebagai ganti rugi atas luka Mulingshan. Wushuan pada saat ini menegaskan bahwa Sekte Gua Angin Iblis tidak akan melupakan perkara ini. Menanggapi hal itu, Mulan seketika dengan tenang berkata bahwa klan Paus Sage Abadi siap menghadapi apapun. Bahkan Mulan memperingatkan bahwa jika Mulingshan sampai terluka lagi, mungkin Sekte Gua Angin Iblis tidak akan lagi memiliki tempat di Laut Iblis Kekacauan. Menyadari tidak ada lagi yang bisa dilakukan, Wushuan pada akhirnya memutuskan untuk pergi dengan enggan. Selanjutnya, setelah ketegangan mereda, Mulingshan pada saat ini mengeluh karena Mulan tidak mengalahkan Wushuan sepenuhnya. Mulan hanya tertawa dan menegur cucunya karena telah menyelinap keluar hingga membuat seluruh klan khawatir. Selanjutnya, Mulingshan kemudian memperkenalkan Lindong sebagai penyelamatnya. Lindong pun memberi hormat dengan sopan dan menyadari bahwa meskipun Mulan terlihat muda, usia dan kekuatannya sudah melampaui bayangan.
Mulan menatap Lindong dengan senyum samar dan mengatakan bahwa ia telah lama mendengar nama Lindong. Bahkan Mulan juga memuji kemajuan keterampilan naga hijau milik Lindong. Saat itulah Lindong menyadari bahwa Mulan kemungkinan pernah bertemu dengan Kingzi sebelumnya. Di tengah laut yang kembali tenang, Lindong pun memahami bahwa dunia di hadapannya jauh lebih luas dan kekuatan sejati baru saja memperlihatkan wujudnya.